Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ramadan hari ke-23 masih tentang cerita Lailatul Qadar. Di antara yang terkenal mendapatkan malam Lailatul Qadar secara sempurna, tapi saya tidak mendapati hidup beliau ya, adalah pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari. Ini lanjutan 22 Ramadan. Pembahasan Lailatul Qadar, lanjutan 22 Ramadan. Ini ada 3 versi riwayat ini. Dari 3 ini yang paling kuat versi yang saya dengar dari Bu Nyai Zainullah, istri guru saya Kiai Zainullah. Beliau dulu belajar di Jombang. Dapat riwayat ini waktu masih mondok di Jombang dari gurunya Kiai Bishri Khalil. Alhasil pada malam-malam Ramadan, suami ibunya Kiai Hasyim, kita sebut saja Bu Nyai Asy'ari, itu didatangi oleh Kiai Asy'ari suaminya. Dibilang jangan meneruskan, bahasa Jawanya itu mususi beras, membersihkan beras buat di nanak nasi, buat bikin nasi sahur tuh. Ini malam-malam Ramadan, tengah malam, sebab biasa kan bunyai-bunyai dan ibu-ibu itu kalau tengah malam persiapan mau sahur, suami dan keluarga kan zaman dulu membersihkan beras kan, belum kayak modern kayak zaman sekarang. Tahu-tahu Kiai Asy'ari masuk, bilang, sudah jangan meneruskan pekerjaanmu mempersiapkan sahur. Berhenti, ini malam Lailatul Qadar. Bahasa Jawanya gini ceritanya itu. Iki ono Lailatul Qadar mudun. Sedang turun Lailatul Qadar, cepat doa. Kemudian beliau letakkan itu beras. Nah, pas mau doa, tahu-tahu ada yang masuk. Wallahu alam minal malaikahu khalqullah, ciptaan Allah siapa saya enggak paham lah. Pokoknya berbentuk laki-laki gitu. Bawa senampan perhiasan. Macam-macam isinya itu. Batu-batu berharga dikasihkan ke Bu Nyai Asy'ari itu. Bu Nyai Asy'ari paham ini ujian ini. Akhirnya beliau doa, ya Allah, saya tidak ingin perhiasan ini. Kebetulan beliau lagi hamil juga itu. Ya lupa saya nggak ngomong di depan. Jadi di malam-malam Ramadan itu beliau sedang hamil. Dan beliau bilang, ya Allah, saya tidak ingin perhiasan ini. Saya ingin bayi yang saya kandung ini nanti kalau lahir Engkau beri derajat, dijadikan orang mulia, dan macam-macam lah didoakan sama ibunya itu. Oleh Allah Ta'ala, Lailatul Qadar ya, diijabah, lahirlah Syekhul Masyayikh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu luar biasa memang. Syekhul Syuyukh fi zamannya. Pendiri Nahdlatul Ulama, tidak perlu dipanjang lebarkan, semua orang di Indonesia juga paham siapa Kiai Hasyim. Tapi mungkin yang tidak semua orang paham, beliau menjadi seperti itu karena keberkahan doa yang diijabah di malam Lailatul Qadar. Doa ibu aja sudah mustajab. Ini ibunya mendoakan anaknya di malam Lailatul Qadar. Versi pertama. Versi kedua, ini saya lupa perawinya, ini sudah agak lama saya dengar ini. Nah, tapi versi ini juga berasal dari orang-orang Jombang juga. Sanadnya ke sana. Kalau versi kedua ini ada orang ngetok pintu.
ngetok pintu, membawa nampan berisi batu-batu mulia. Ada emas, ada berlian, ada mutiara, macam-macam lah, penuh dengan batu-batu mulia. Yang buka Nyai Asy'ari, ibunya Ki Hasyim. Si pembawa batu mulia itu bilang, ini hadiah dari malam Lailatul Qadar gitu. Saya ulangi kata-katanya, ini hadiah dari malam Lailatul Qadar. Nyai Asy'ari paham, loh berarti ini malam Lailatul Qadar kok ada kejadian aneh gini. Dia langsung angkat tangan, berdoa ke Allah, ya Allah saya tidak ingin ini, yang saya inginkan anak yang di perut saya Engkau jadikan orang yang memiliki derajat, orang mulia, ulama besar, ila akhirih. Macam-macam beliau doakan. Dan diijabah. Versi ketiga, saya dengar waktu saya masih di Darul Hadits. Awal-awal saya masuk malah itu, atau saya belum masuk itu. Saya ingat itu Ramadan lagi taraweh di atas. Di atas itu dulu kita kalau sholat taraweh di atas. Tempat sholat jamaah. Ada satu teman saya yang cerita, ibunya Ki Hasyim, yakni ibunya Asy'ari ini, sedang mususi beras, membersihkan beras di pinggir sungai. Kalau versi yang ketiga ini berasnya yang berubah jadi emas. Tengah-tengah beliau bersihkan beras itu, berasnya berubah jadi emas. Beliau langsung angkat tangan ke langit, paham kan? Aneh ini Lailatul Qadar berarti. Itu terjadi di layar Ramadan, malam-malam Ramadan. Ya Allah, saya tidak ingin ini. Saya ingin anak yang di perut saya ini Engkau jadikan orang mulia, orang yang memiliki derajat, ulama besar dan lain-lain. Fastajaballah, diijabah oleh Allah. Satu lagi yang baru saya dapat kalau ini, saya dapat ini dari sahabat saya sekaligus guru ijazah saya, Gus Yazid, Pondok Al-Kaf. Baru aja saya dapat ini, berapa hari yang lalu. Wallahu alam beliau dapat dari siapa ini riwayat? Ini riwayatnya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini versi beda dengan yang di Google ya. Ini versi yang dari Gus Yazid ini. Ibunya sedang ngambil air di sedang nimba air di sumur. Pas ditarik, layali Ramadan ini. Ini semua yang saya ceritakan berhubungan dengan Lailatul Qadar, berarti di malam-malam Ramadan. Itu airnya naik, berat kan? Kok berat ini? Pas sampai di atas ternyata berubah jadi zahab, emas. Sama dengan ibunya Ki Hasyim Asy'ari. Ibu ini berdoa, ya Allah, tahu ini berarti malam Lailatul Qadar. Bukan ini yang saya inginkan. Saya inginkan bayi yang di perut saya Engkau jadikan orang mulia, orang yang mempunyai magam dan lain-lain. Maka lahirlah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Tapi ada satu versi lain. Ini satu versi ya. Dan saya ingin mengajak berpikir kepada siapapun yang mendengarkan cerita-cerita saya ini. Tidak usah kita ributkan banyaknya versi, ambil saja khulasohnya, ringkasnya. Artinya malam Lailatul Qadar itu ada gitu. Dengan berbagai banyak versi kan lahirnya tetap Ki Hasyim. Lahirnya tetap Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dan lain-lain macam-macam cerita-cerita para putra Lailatul Qadar itu. Aneh-aneh ceritanya. Yang perlu kita ambil buat kita ini, kita jadikan ilm, kita jadikan faham, sebuah pemahaman. Malam Lailatul Qadar itu memang ada. Dengan berbagai macam tanda. Ada tanda yang disebut di kitab, ada yang tidak. Ada tanda yang kayak gini-gini kan kita tahunya dari riwayat. Oh berarti kalau ada keajaiban terjadi di malam itu, ya itu tanda bahwa saat itu Lailatul Qadar gitu. Dan nyata orang berdoa di waktu itu diijabah. Nah ini saya sampaikan versi yang kedua.
Ada seseorang yang tidak punya anak ini orang ya. Tapi orang baik, dia biasa ibadah kalau bulan Ramadan, biasa sholat malam. Satu waktu dia tertidur karena rumahnya agak jauh dari tempat air, dia terpaksa berjalan ke sungai untuk berwudu. Dan sampai di sungai, dia melihat pohon itu kayak saling menindih gitu ya, kayak sujud lah, si pohon-pohon ini sujud. Dalam bahasa dia, namanya dia orang awam ya, ini pohon kok saling bertumpangan kayak pelukan, lagi nunduk gitu, lagi sujud. Dia udah merasa aneh nih, oh jangan-jangan Lailatul Qadar ini. Pas dia wudu, airnya juga berubah jadi es. Kan aneh itu, ada air berubah membeku sebangsa es batu itu. Dia langsung berhusnudzan kepada Allah, wah ini berarti malam Lailatul Qadar. Dia angkat tangan, ya Allah, karena dia nggak punya anak ya, dia cuma punya keponakan yang nginep di rumahnya yang dia piara itu. Dia doa, ya Allah jadikan keponakan saya salah satu wali. Kalau ini nggak mendoakan alim, dia berdoa, jadikan keponakan saya salah satu wali dari wali-walimu. Diijabah oleh Allah Ta'ala. Ternyata benar, itu malam Lailatul Qadar. Maka muncullah orang yang mempersatukan dua thariqah besar di dunia, thariqah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Nama orang itu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dua versi itu sama-sama menyatakan bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah salah satu dari putra-putra Lailatul Qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.